Saya melihat dengan mata hati saya, ini umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Bani Alawi. Ini yang membuat kisruh atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut condro saya. Bahkan secara logika saya itu ya jelas sekali, Bang. Bukan, belum tentu dari hatinya, tapi itu bayaran. Artinya ada yang skenario, ada apa? Yang nyuruh atau yang apa itu diatur oleh, ada sutradaranya. Karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya. Jadi tujuannya macam-macam, targetnya itu macam-macam. Tujuannya supaya pamor habaib hilang, habaib ahli sunnah maksud saya. Begitu juga kiai yang ahli sunnah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, supaya nggak punya pamor, hilang. Tujuannya itu. Nomor 2, kalau sudah hilang, kayak yang ada di rapat-rapatnya kelompoknya IMAT itu, kan ada rapat yang bocor ya, dibocorkan, wah, kalau ini begini, ada begitu, nanti habaib hilang. Terus suwe-suwe yo Habib Lutfi ya dihilangkan pamornya. Tapi alhamdulillah tidak berhasil ya, dan seterusnya. Jadi pertama diantemi itu adalah FPI atau Habib Rizik dan seterusnya, yang apalagi Bibahar. Hasil diuju-ujui, di skenario, di rekayasa sekali. Mungkin saya husnuzon, Bibahar sampai bilang Wali Songo nggak punya keturunan ya, karena anak-anaknya perempuan semua, masalah itu ya direkayasa. Artinya mungkin ada orang tanya, wah, dikongkon tanya, wah, yang jebak, wah. Dia bilang, mungkin yang tanya, itu Wali Songo itu punya anak laki-laki apa enggak, punya keturunan laki-laki enggak, nasab. Dipanas-panasi gitu. Wah, akhirnya keluar kata-kata itu. Ini husnuzon saya kepada Bibahar, wallahu alam. Tapi saya sendiri ya sebagai manusia ya mangkel juga ya, dibilang Wali Songo enggak punya keturunan laki-laki, itu mangkel juga. Tapi ya sekedar husnuzon aja seperti itu. Mungkin ada yang jebak, ada yang seperti dulu ada Bibahar dicucuk kakinya, mungkin ya ada orang disuruh begitu supaya ketok habaib itu sombong-sombong ya. Padahal yang sombong ya 1-2 oknum, Bang. Walhasil ini permainan, fitnah istilahnya, bahasa lagi ini fitnah. Jadi saya ulangi lagi, itu targetnya macam-macam nanti supaya capres yang dari Arab, dari Yaman, supaya nggak dipilih, dituduh yang ini, yang ini.
Padahal capres dari Yaman, keturunan Yaman ya, itu mbah-mbahnya dulu termasuk pejuang kemerdekaan dan nasionalis, artinya bukan rasis ya. Jadi tujuannya macam, dan yang paling mengerikan saya karena dari dulu sudah melawan Syiah lillahi ta'ala, bukan disuruh orang, dari hati saya sendiri, karena saya tahu bahayanya Syiah. Bahkan kemarin ada keponakan saya yang DPR pusat itu, tugas DPR berkunjung ke Teheran atau ke Iran, itu cerita bahwasanya kuburannya Imam Hakim menjadi jalan, Imam Muslim menjadi jalan, mungkin Imam Baihaqi juga jadi jalan. Imam-imam hadis itu kuburannya jadi jalan. Mereka mementingkan Syah bin Fadl atau apa itu, Fadl bin Syah, atau orang Syiah, ulama Syiah. Inna lillahi wa inna. Imam Ghazali kuburannya juga terlantar, katanya di oro-oro. Hasil di Iran tuh kuburan ahli sunnah, ahli hadis khususnya ini hilang. Bahkan sekarang kuburannya Ahmad bin Hambal yang ada di Irak, ketika saya ke sana itu juga katanya kepangan sungai Furat atau Dijlah katanya. Ya, ini mungkin rekayasa Syiah. Karena kalau Iran udah lama dikuasai Syiah ya, setelah ada revolusi Ayatullah Khomeini itu. Nah sekarang Irak sendiri kan juga dikuasai Syiah. Di sana nggak kelihatan ahli sunnah itu di Irak sekarang, kecuali di makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abu Hanifah. Lainnya sudah dikuasai Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah besar. Ini yang saya khawatirkan, Indonesia ini disyiahkan. Kalau nggak mau Syiah, dihancurkan, dihabisi. Ini yang saya takutkan. Jadi saya sudah dengar waktu sebelum ada Muktamar Lampung, saya dengar dari informasi dari sebagian orang bahwasanya Said Akil itu sudah diberi oleh rezim ini bagian-bagian tanah di IKN, ibu kota Nusantara itu. Jadi mungkin karena Said Akil ini dari dulu kan membela Syiah, dia dulu pernah jadi Khatib Am membela Syiah, kemudian saya counter pendapatnya itu, ngomong-ngomongannya yang mengatakan Nabi Muhammad gagal dalam mempersatukan Arab atau apa itu, dan bahwasanya Abu Bakar itu membuat slogan Al-A'immatu min Quraisy, seolah-olah itu bukan hadis buatan Abu Bakar. Na'udzubillah min, sudah lama lah. Dan ketika dia menjadi ketum PBNU kan, dia ngetokno, ini Taqiyah namanya, ngetokno Asy'ari. Tapi kan ngantemi Wahabi, tapi kan nggak pernah ngantemi Syiah ya. Dia hanya bertopeng atau apa, berkedok Asy'ari atau Syafi'i. Tapi sekarang ini setelah dia gayanya ngalah dengan Yahya Saquf, setelah dia mantan ini malah mau bikin hall Wali Songo,
di Jakarta besok hari Sabtu ya. Dan ini sebelum hal kan tuh bagus apa itu Mas, mengalihkan nasab Wali Songo dari Uraidi atau Ba'alawi diarahkan kepada Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini kan salah satu imam 12 Syiah. Dan kemarin videonya Said Akil ditanya bagaimana pemaparan tuh bagus apa? Nur Fadil Mogi itu bagaimana pemaparan nasab ke Musa Al-Kazim. Dia hanya bilang itu belum final, itu masih penelitian. Tapi kan nggak disalah no. Wah, ada kemungkinan nanti dibenarkan. Padahal saya dulu langganan buletin Aula ya, Aula Surabaya milik NU. Itu jelas Gus Dur mengatakan Wali Songo itu keturunan Al-Uraidi dan dia pernah ziarah ke Al-Uraidi. Walhasil Ba'alawi atau ya Habaib Ba'alawi ini keturunan dari Alawi ya, Bani Alawi kan. Ini mengaku keturunan Al-Uraidi ya, dari jalur Ubaidillah. Entah benar atau tidak persisnya kita nggak tahu, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kan dari Uraidi. Nah, ini Gus Dur juga mengakui Wali Songo itu keturunan Uraidi. Lah sekarang kok buat pleret tuh bagus Nur Fadil itu mengaku apa keturunan Musa Al-Kazim. Secara tingkatan nasab kan di atas, Bang. Musa Al-Kazim ini di atas Uraidi. Ini gimana kok pindah kakek ya? Katanya mengidolakan Gus Dur. Gus Dur, bapak pluralisme dan seterusnya. Sekarang kok Gus Durnya ditendang demi nafsu birahi, nafsu apa? Politik atau nafsu uang. Biar pisah dengan habaib gitu tujuannya kan, musuhi habaib. Sekarang Wali Songo mau dipindahkan dari Al-Uraidi atau Ba'alawi ke Musa Al-Kazim. Bahkan ada yang mengalihkan ke Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan wah, ngurusak-ngurusakan. Kemarin sudah saya sampaikan di malam Jumat di Al-Anwar ya. Kemarin Mbah Mun ta'aluk dengan qasidah-qasidahnya Habib Abdul Haddad, wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhali kam imamin ba'dahu khalafu min husadatun bidha urifu mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnil Bakiri khairi wali wa aliyin dil ulal yaqini. Ali Al-Uraidi. Ali Uraidi itu ingat saya dalam bacaan dulu saya itu ya Sada jelas, cuman bukan Sada Al-Husaini, Aimatus Sada Al-Husainiin. Kuburannya di Desa Uret di Madinah. Sekarang ditutup sama oleh Wahabi. Dulu bisa ziarah. Jadi saya ulang lagi, ini bahaya sekali. Tolong yang pengen menyelamatkan diri dan anak cucu dari kita Ahli Sunnah Jamaah, tolong ditolaklah, harus ditolak. Sudah ada tulisan gerakannya Imaduddin yang disetir oleh apa tukang skenario ya mungkin ya itu tadi yang pernah jadi ketua umum PBNU itu mungkin ya penyetirnya pinter sekali
ini disuruh dukung, ini disuruh setengah dukung, ya, ini disuruh nentang atau setengah nentang. Memang sudah lihai dalam berpolitik. Ini kalau kita nggak sadar, kita akan terkecoh, dibawa kepada Syiah, karena dia sudah punya lahan di IKN. IKN ini mau dijadikan Indonesia Cina, apa namanya, Indo-Cina, ya. Kita bukan Indonesia lagi, tapi Indo-Cina. Tapi karena di situ ada saham-sahamnya atau tanah-tanahnya Said Akil, tentu dia punya deal-dealan dengan rezim ini agar menyelamatkan umat Islam yang Syiah atau yang pro Syiah, yang bikin hall untuk Musa Al-Kawim, Imam 12 dan seterusnya. Ini selamat. Tapi kalau yang Wali Songo dibawa ke Syiah, padahal yang kita tahu Wali Songo itu ahli sunnah wal, yang Syiah itu namanya Siti Jenar. Ada video Said Akil membenarkan ajaran Siti Jenar. Kalau Gus Dur itu yang pertama kali mengkampanyekan Siti Jenar menjadi wali, ya. Dulu di pesantren kita benci dengan Siti Jenar, tapi karena Gus Dur menyanjung-nyanjung Siti Jenar, melawan status quo, melawan ini, kayak dia,